Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Jumpa lagi siang hari ini, siang ke-14 di bulan November 2022, bertepatan dengan hari Senin, dalam program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan spesial seperti biasa, kita hari ini bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang dan juga Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, yang kurang lebih selama 1,5 jam ke depan kita akan mengulik, kita akan membahas terkait infrastruktur dan juga potensi-potensi yang ada di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman. Dan kebetulan kali ini kita sedang berada di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, salah satu desa yang berada di lereng Menoreh dengan berbagai macam potensi alam yang ada. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang berkompeten dalam bidangnya dari DPRD Komisi 3 Kabupaten Magelang dan juga Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Langsung siang hari ini kita sapa. Untuk yang pertama, selamat siang dulu Pak Sakir Esos, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, agak dekat Pak dengan mikrofon. Iya, biar kelihatan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Mas. Sehat walafiat. Yeah. Hari ini kayaknya ada tema tersendiri, batiknya batik Soreng ya kayaknya. Ya betul, Mas. Oke. Batik kerajinan dari Kabupaten Magelang. Dari Kabupaten Magelang. Ya betul. Bangga. Alhamdulillah ya, harus bangga, Mas. Harus bangga. Siap. Ya pasti sehat selalu Pak Sakir hari ini, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol sampai sekitar 1,5 jam ke depan potensi yang ada di lereng Menoreh di Desa Ngargoretno. Kemudian yang kedua, kita juga sudah kedatangan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang, Bapak Budi Supriyanto SSMM. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mas Dharma. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Selalu kalem yang dipakai ya? Kombinasi hitam sama coklat ya? Ya, kecuali mempromosikan juga batik dari dalam negeri. Oh gitu. Meskipun bukan dari wilayah Kabupaten Magelang, tapi produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Yang kami harap hari ini Anda selalu sehat, sehingga 1,5 jam ke depan kita akan mengupas tuntas potensi yang ada di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman. Terima kasih atas kedatangannya. Dan di paling ujung, sudah tidak asing lagi, sudah 2 kali kita ketemu ya Pak ya? Siap, sudah 2 kali Mas. Pak Didi Sofyan, Kabid Prekon dan Pengembangan Wilayah Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Sehat hari ini Pak Didi? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya, sehat dan semangat selalu. Oke, siap. Kemarin pakai putih ya Pak ya? Iya. Oke, putih, sekarang pakai keki ya. Iya. Kayaknya tambah berwibawa yang kemarin harinya. Siap doanya. Oke, siap. Dan di hadapan kita juga sudah bergabung bersama kita tokoh-tokoh masyarakat dan juga perangkat dari Desa Ngargoretno, Pak Lurah Dodi. Selamat siang, sehat hari ini ya Pak ya. Oke, dan seluruh warga Desa Ngargoretno, semoga hari ini semuanya sehat selalu, sehingga kita bisa nanti bisa ngobrol bersama apa yang ingin ditanyakan bersama kami. Nanti Anda bisa menanyakan langsung dan akan langsung dijawab oleh narasumber yang ada. Baik, dan sahabat Gemilang, jangan lupa untuk kegiatan hari ini, program Jamus Gemilang Anda bisa dengarkan melalui channel 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, dan juga Anda bisa melalui portal gemilangfm.id dan juga channel YouTube kami di Diskominfo Kabupaten Magelang. Dan Anda juga nanti bisa bergabung, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, DPRD Kabupaten Magelang, Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Saya pilih dari Pak Budi dulu deh. Tadi sudah dari Pak Sakir, sekarang Pak Budi dulu. Pak, Desa Ngargoretno
berada di lereng perbukitan Menoreh. Kita tahu Menoreh ini menyimpan sejuta cerita, bahkan sampai sekarang cerita yang sangat fenomenal ini lahir dari setting latar Bukit Menoreh, misalnya api di Bukit Menoreh dan sebagainya. Tentunya ini diikuti dengan potensi-potensi yang ada di lereng Menoreh, terutama di Ngargoretno. Apa yang Anda ketahui atau apa yang memang Anda bisa banggakan dengan Desa Ngargoretno ini, terutama yang di lereng Menoreh? Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Dharma. Yang pertama, siapapun yang melintas di wilayah Menoreh ya, di wilayah Menoreh termasuk di dalamnya adalah Ngargoretno. Ini yang pertama kan disajikan dengan pemandangan alam yang luar biasa, yang masih sangat-sangat indah dan masih sangat-sangat alami. Apabila pemirsa YouTube live dari Magelang FM ini melihat di latar belakang kami, ini juga betapa indahnya pemandangan yang ada di belakang kita. Salah satunya, kecuali pemandangan alam yang sangat indah, yang sebenarnya ini merupakan suatu daya tarik bagi siapapun yang kepingin melihat pemandangan yang masih natural, masih alami. Itu salah satunya ada di wilayah perbukitan Menoreh. Masih virgin. Dan salah satunya adalah di Desa Ngargoretno. Kemudian kalau kita menilik dari sisi historinya, Menoreh ini juga merupakan suatu yang tidak bisa dilupakan di dalam sejarah. Betapa hebatnya ketika Pangeran Diponegoro dan seluruh laskarnya bergerak berjuang melawan penjajah Belanda, juga di wilayah perbukitan Menoreh ini mereka bermarkas. Nah, sehingga kita tentu tidak akan melupakan bahwa salah satu pemandangan alam, salah satu histori yang ada itu ada di wilayah Menoreh dan salah satunya di Ngargoretno. Jujur saja Mas Dharma bahwa saya baru kali ini masuk di Desa Ngargoretno. Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ke Pak Sakir, karena ini adalah daerahnya Pak Sakir. Dan banyak pemilih Pak Sakir yang ada di sini. Nanti rencananya Pak Sakir akan memberi gonggongan. Ya, tentu Pak Sakir paham sekali dengan wilayah yang ada di Ngargoretno ini. Jadi pertama kali masuk di wilayah ini, ya jalannya lumayan. Semakin ke sana jalannya semakin ekstrim ternyata. Wow, ini jalannya indah sekali. Nah, didukung oleh pemandangan alam yang begitu bagus. Nah, sehingga siapapun yang lewat di sini, baik untuk olahraga untuk olahraga, entah itu cycling, sepedaan, bagus sekali. Atau jalan kaki pun juga bagus sekali. Nah, sehingga salah satu pesona yang ada di Ngargoretno ini yang tentunya yang sangat bisa dijual adalah pemandangan alamnya. Dari satu sisi itu, Mas. Pemandangan alam. Ini yang sangat menakjubkan dan membuat Anda speechless hari ini. Oke, luar biasa. Dan sekarang bener nih, tak tanjeke sama Pak Sakir. Pak Sakir, potensi yang ada di Desa Ngargoretno, memang benar ini pemandangan alam yang masih virgin atau masih banyak potensi-potensi yang tersembunyi di Desa Ngargoretno? Silahkan Pak. Agak deket ya? Siap. Terima kasih Mas Dharma. Saya melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan rekan kami Pak Budi, bahwa Desa Ngargoretno ini sangat akan kaya potensi yang ada. Di samping tadi yang sudah disampaikan adanya view atau pemandangan yang sangat indah. Namun di situ tentunya masih menyimpan potensi-potensi yang lain di Desa Ngargoretno. Terutama dari kekayaan alam yang dimiliki, misalnya ada potensi sumber daya alam, adanya batu marmer yang ini merupakan salah satu batu marmer yang berkualitas sangat tinggi. Karena hanya satu-satunya yang ada di dunia ini batu marmer yang berwarna merah. Namun di luar itu tentunya juga masih banyak potensi-potensi yang lain, potensi-potensi yang tumbuh dari
hasil kreasi masyarakat memanfaatkan potensi yang ada di Desa Ngargoretno. Di hadapan kita ini kan banyak produk-produk industri rumahan yang berasal dari Desa Ngargoretno, yang muncul dari dusun-dusun yang ada di Desa Ngargoretno. Original dari Ngargoretno? Betul sekali, ini original dari Desa Ngargoretno. Dan ini tentunya diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Ngargoretno. Di samping tadi bahwa di Ngargoretno ini adalah salah satu desa yang sudah masuk atau sudah ber-SK desa wisata. Ya, ini mungkin baru satu-satunya yang ada di Kecamatan Salaman. Kecamatan Salaman yang mempunyai SK desa wisata baru Ngargoretno. Baru Ngargoretno. Di Kabupaten Magelang itu kalau tidak salah sudah 50-an, 57 desa wisata. Tapi walaupun Desa Ngargoretno ini masuk desa wisata, namun masih desa wisata rintisan. Tentunya perlu ada upaya-upaya ke depan supaya desa wisata ini betul-betul nanti bisa menjadi desa wisata yang mandiri, dan tentunya nanti bisa berdampak pada perekonomian yang ada di Desa Ngargoretno. Mungkin demikian Mas Dharma. Siap, Pak Sakir. Terima kasih. Sebelum kita ke Pak Didi, saya masih penasaran. Ini kan masih secara garis besar apa yang ada di Ngargoretno, potensi apa yang ada di Ngargoretno. Sebelum nanti kita terkait dengan perencanaan dan sebagainya ke Pak Didi, saya mau dengar komentar dari Pak Lurah Dodi dulu deh. Pak Dodi, bisa dilengkapi dan bisa lebih didetailkan lagi Pak Dodi, di Ngargoretno ini potensinya seperti apa, kemudian sekarang infrastrukturnya juga seperti apa? Monggo, silakan Pak Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kelihatan di kamera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Potensi Desa Wisata Ngargoretno itu memang kita mengandalkan potensi alam dan juga aktivitas warga desa menjadi paket wisata. Nah, di Ngargoretno kita sudah ber-SK desa wisata dan kita punya objek, ada tumpeng menoreh, ada batuan marmer yang juga untuk objek wisata juga, kemudian atraksi kegiatan ekonomi perekonomian warga itu kita juga kemas menjadi paket wisata. Jadi ada produk-produk yang disampaikan oleh Pak Sakir tadi, kita punya ada madu liar itu juga ini untuk di depan ini untuk paket wisata juga, edukasi, kemudian pengolahan gula aren, pengolahan teh, kemudian pengolahan kopi juga kita jual untuk paket wisata. Nah, ada 3 hal yang penting di wisata itu, yaitu adalah tentang atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, desa kita sudah menyediakan kaitan dengan atraksi dan amenitas. Nah, harapan kami di aksesibilitas ini perlu dorongan dan bantuan dari pemerintah kabupaten. Nah, harapannya mengingat kita di desa wisata ini di perbukitan menoreh, memang medannya juga sangat terjal. Harapannya untuk aksesibilitas ini menjadi prioritas kami dan mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Magelang. Siap. Itu saja. Terima kasih Pak Dodi. Nah, akhirnya terpancing juga yang pertanyaan atau harapan yang ingin disampaikan oleh Kepala Desa Ngargoretno, yaitu terkait dengan aksesibilitas. Tadi yang memang disampaikan terkait itu. Nah, sebelum Pak Didi, sabar ya Pak Didi ya, sebentar ya. Komisi 3 memiliki berbagai macam atau beberapa fungsi dan juga wewenang terkait dengan potensi yang ada di Desa Ngargoretno. Harapan dari Pak Lurah ini apa kira-kira yang bisa dilakukan atau mungkin sudah dilakukan atau yang mungkin akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan wewenang dan kebijakan itu sendiri. Monggo Pak Budi, silakan. Baik. Apa yang disampaikan Pak Kepala Desa tadi, jadi 3A di dalam hal pokok pariwisata, salah satunya adalah aksesibilitas, betul sekali. Sementara jalan masuk
dari jalan raya menuju ke lokasi ini sebenarnya sudah bagus, ya kan? Jalan masuknya sudah bagus. Okay. Artinya sudah semenisasi, sudah betonisasi. Oke. Kemudian kendaraan yang masuk di sini sudah bisa. Hanya kendalanya kan memang di sini wilayahnya, konturnya ya. Betul. Jadi wilayahnya yang memang tidak semulus kalau berada di daerah-daerah perkotaan, karena di sini kan, mohon maaf, letak geografisnya di daerah pegunungan. Nah, sehingga memang jalan masuknya memang agak sedikit terkendala dengan itu. Namun apabila nanti pemerintah desa Ngargoretno ingin membuat suatu rencana bagaimana akses menuju ke lokasi ini untuk lebih mudah dicapai, nah tentunya harus ada master plan yang bagus. Nah, sehingga dari Komisi 3 yang kebetulan juga menangani salah satu di dalamnya adalah infrastruktur, nah, tentunya kami akan siap mendorong dan siap untuk membantu di dalam proses penganggaran. Nah, tentunya tidak lepas dari peran dari Bapeda. Yang di dalamnya Bapeda ini kan dapurnya. Dapur semua yang ada di Kabupaten Magelang itu ada di Bapeda. Nah, sehingga ketika infrastruktur dirasa belum cukup dan mungkin bagaimana untuk membuka jalan ini agar aksesnya bisa lebih mudah, perlu ada master plan yang tentunya ini bisa dibicarakan, dirembuk oleh warga Ngargoretno, perangkat desanya dan masyarakatnya. Kami siap mendukung baik secara penganggaran maupun kemungkinan, karena Pak Sakir ini wilayah dapilnya saya disampaikan, Pak Sakir tentu juga akan memberikan support yang luar biasa. Yang jelas bahwa kami di DPRD Kabupaten Magelang, khususnya di Komisi 3, ini selalu menampung aspirasi setiap masyarakat. Termasuk hari ini kami berada di Desa Ngargoretno ini juga di samping kita melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini yang memang sudah kami anggarkan di awal bersama dengan Diskominfo. Kami ingin melihat sejauh mana sih sebenarnya masyarakat di wilayah Ngargoretno ini, apa sih kebutuhan yang ada di sini terkait dengan boleh dikatakan ini sebagai balkondes atau apapun itu, yang ke depan saya yakin ini akan menjadi satu daya tarik yang luar biasa bagi warga masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Nah, sehingga kami akan dorong dan kami akan siap memperjuangkan supaya ini bisa tercapai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa gitu, tadi. Oke, siap. Nah, ini satu komitmen bahwa dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang siap mendorong dan juga siap mendukung apa yang menjadi keinginan dari warga Desa Ngargoretno yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Sekarang kita ke Pak Didi. Pak Didi, disampaikan Pak Budi, perlu master plan yang baik untuk pengembangan itu. Nah, terkait ini setelah kenapa Pak Didi saya tempatkan sudah ada agak di tengah, biar Pak Didi bisa mengetahui apa saja potensi yang bisa dikembangkan sehingga Bapeda dan juga Litbangda ini bisa melakukan pemetaan maupun rencana untuk menangkap atau kesempatan potensi di Desa Ngargoretno. Seperti apa yang Anda tangkap terkait pemaparan yang disampaikan tadi terkait dengan master plan, kemudian perencanaan dan sebagainya? Monggo silahkan Pak Didi. Makasih Mas Dharma. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Pak Sakir dan Pak Budi selaku anggota DPRD Kabupaten Magelang, kami sampaikan bahwasannya untuk mencapai sesuatu itu memang harus ada perencanaan yang jelas. Siap. Kelemahan kita di Kabupaten Magelang saat ini banyak desa-desa yang ingin membangun desa sebagai desa wisata, tapi satu, belum punya master plan-nya. Master plan-nya belum ada. Belum punya. Mereka
berlomba-lomba menjadikan desa wisata ini dapat dikunjungi banyak orang, menghasilkan dari apa yang potensi yang dia miliki. Tapi memang lupa tidak membuat master plan. Ini banyak sekali ini terjadi. Apakah artinya memang mereka hanya sekonyong-konyong gitu? Tidak. Pada dasarnya perencanaan desa ada. Namun yang ada biasanya baru 5 tahun. Baru 1 tahun. Padahal untuk mencapai kemakmuran kesejahteraan yang dicita-citakan, saya kira tidak cukup hanya setahun 2 tahun. Mungkin bisa dicapai 10 tahun, bisa dicapai 20 tahun. Padahal pemerintahan desa terbatas, ada masanya. Kepala desa 1 berganti kepala desa kedua dan sebagainya, yang mana jika tidak diikat dengan master plan yang bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun, nanti visinya bisa berubah-ubah. Visinya berubah-ubah. Oke, kita tahan di situ dulu, Pak Didi. Sebelum nanti seperti apa seharusnya master plan itu dibuat dan sebagainya. Sudah ada kode dari floor director kita. Kita harus rehat sejenak dulu. Siap. Baik, sahabat Gemilang, menarik sekali perbincangan kali ini dan bagaimana master plan itu harus dibuat sehingga visi misi kedepannya bisa berjalan secara berkesinambungan. Nanti sebelum kita lanjutkan ke Pak Didi, kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut. Tetap di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sahabat Gemilang, dalam rangka pembangunan zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang membuka loket prioritas khusus pemohon langsung tanpa kuasa dan pemohon berkebutuhan khusus. Hari Senin sampai dengan hari Jumat buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan adalah Anda tidak perlu mengantri, langsung dilayani oleh petugas, memperoleh pelayanan dan informasi secara cepat, tepat, dan jelas, serta biaya dan jangka waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayo, datang langsung untuk mengurus sertifikat tanahmu. Info lebih lanjut, hubungi nomor WA hotline Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang 0821 3757 1161 atau telepon kantor 0293 789 665. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang kerjasama dengan LPPL Radio Gemilang. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Saya warga Magelang, Mbak. Saya Ibu Maria. Baik, Ibu Maria. Ada yang bisa dilaporkan? Begini, Mbak. Saya melaporkan ada kebakaran. Saya melaporkan terjadi kerusuhan di pertigaan. Kami membutuhkan bantuan ambulans secepatnya, Mbak. Saya melaporkan kecelakaan yang ada di jalan. Baik, kami akan segera menindaklanjuti laporan Anda. Melalui layanan bebas pulsa call Center 112, masyarakat bisa melaporkan berbagai masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, bantuan ambulans, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan masyarakat bisa menghubungi call Center 112 melalui pesawat telepon biasa maupun telepon genggam. Bahkan, tanpa kartu SIM, tetap dapat melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih, tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Aku berdiri di sini, di tempat di mana dulu pertama kita bertemu, pertama ku menatapmu. Ingatkah kau saat itu, kau tersenyum kepadaku, berbekal senyuman itu ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik burukku hingga detik ini. Aku masih orang itu, kau kenal dengan hatimu, masih seperti senyuman itu ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik burukku hingga detik ini. Aku masih orang itu, kau kenal dengan hatimu, masih seperti masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih
bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang dan juga Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Dan kali ini agak terasa spesial karena memang kita berada di lereng Menoreh, kemudian kita ada di pinggiran sungai yang jernih, kemudian di hamparan sawah dan ditemani oleh narasumber-narasumber yang berkompeten. Tentunya waktu 1,5 jam yang kita berikan atau kita sediakan untuk dialog interaktif kali ini tentunya akan merasa kurang. Untuk itu, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengakses melalui frekuensi 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, dan Anda juga bisa menyimak melalui live streaming kami di gemilangfm.id dan juga channel YouTube Diskominfo Kabupaten Magelang. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, DPRD Kabupaten Magelang, dan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Pak Didi, kita teruskan Pak Didi terkait master plan. Kemudian outputnya nanti harapannya visi misinya bisa bisa tercipta atau bisa terlaksana secara sustainable. Seperti apa itu Pak Didi? Monggo, silakan. Kami beri gambaran bahwasannya kalau kita ingin mencapai sesuatu, jika bisa kita pastikan targetnya berapa tahun, ini akan kita runtut apa yang harus kita lakukan per tahunnya untuk mencapai itu. Istiqomah. Yes. Cita-cita itu harus itu. Gitu. Untuk itu seperti apa yang dilakukan di Desa Ngargoretno ini, kami mengamati luar biasa sebenarnya perkembangannya. Saya pernah masuk ke sini tahun 2005. Pada waktu itu masih kebutuhan dasar yang dimintakan. Air minum. Jadi di sini airnya nggak ada. Waktu itu kita ngebor. Leres nih Bapak? Masih ngebor ya? Masih ngebor. Ada 2005 itu padahal ya? 2005. Daerah-daerah yang lain masih sudah tercukupi kebutuhan air. Sini paling parah. Ada dropping air juga. Leres ya Pak? Masih ada dropping. Nah, ini menjadi infrastruktur dasar yang pertama harus kita penuhi. Berikutnya jalan. Waktu itu jalan ke balai desa aja waktu itu masih kerakal ya. Saya selip-selip waktu itu pakai motor. Yang arah naiknya sudah tidak bisa kita lewati. Tapi sekarang sudah bisa. Ini adalah sebuah karya yang memang punya satu visi yang jelas. Saya melihat Desa Ngargoretno ini memiliki cita-cita yang luar biasa dan didukung oleh masyarakatnya dengan bukti seperti ini. Awalnya infrastruktur dasar yang butuhkan. Sekarang sudah ada produk-produk. Kami melalui dari pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata, lalu Disdakop UMKM itu telah membina. Ini termasuk yang ada di depan ini ya. Ada beberapa produk UMKM ini ya. Ada Jaya Seduh dan sebagainya ini. Iya. Ini luar biasa. Awal ini kan coba lihat tahun berapa? Ini merupakan satu pola di mana cita-cita dalam master plan ini akan dikejar satu persatu. Dari segi tadi 3A-nya tadi, di mana memang untuk aksesibilitas itu ada pembagian kewenangan. Ada jalan kabupaten, ada jalan desa, lalu di depan sana di Jalan Salaman itu jalan provinsi yang harus berkesinambungan. Kalau ketika jalan provinsi bagus, masuk ke jalan kabupaten nggak bagus, sampai ke tujuan juga tidak bagus. Begitu pula dengan jalan desa. Untuk itu yang namanya master plan itu menyangkup semuanya. Jalan desanya bagaimana, jalan kabupatennya bagaimana, sampai ke jalan terbesarnya. Ini menjadi satu kesatuan. Untuk mengusulkan, ini juga ada tempatnya. Ketika sudah menjadi master plan, kita lihat yang paling prioritas. Kita usulkan kemana? Ketika tadi jalan provinsi kita usulkan ke provinsi. Desa tetap nyurati ke provinsi. Ketika kabupaten kita usulkan melalui mekanisme ke kabupaten. Begitu pula dengan jalan desa. Ada juga namanya dana desa, ada bantuan keuangan khusus dan sebagainya. Ini semuanya kita broyo. Nanti kita nyusun informasi dari desa. Master plan-nya seperti apa? Nanti kita akan bisa ulas lebih dalam ketika kita tahu, oh desanya itu visi misinya seperti apa, master plan-nya seperti apa. Nanti akan kita ulas berikutnya. Gitu. Pak Didi,
terima kasih. Sebelum ke Pak Syakir untuk menanggapi terkait potensi dan juga master plan yang memang sudah ada di Desa Ngargoretno, sebelum nanti kita mintakan ke kepala desa atau kepada tokoh masyarakat atau perangkat desa Ngargoretno. Dalam master plan ini, apakah hanya sebatas infrastruktur? SDM ini apakah juga memang bisa masuk ke dalam master plan itu sendiri, Pak Didi? Monggo silakan. Oh, ya. Kadang-kadang kita melupakan itu, Mas. Yeah. SDM. Jadi sebenarnya kalau kita mencontoh daerah lain yang berkembang pariwisatanya, misalnya untuk yang di Banyuwangi, yang baru-baru ini, mereka berkembang dari masyarakatnya yang memang sadar, oh, kalau kita masih hanya pertanian, perkebunan, ini tidak akan meningkatkan taraf hidup kita. Betul. Sehingga mereka berpacu lewat pariwisatanya. Betul. Mungkin di Bali juga. Di Bali, kalau kita bertemu orang Bali, mohon maaf, semuanya bangga dengan wilayahnya sebagai wilayah pariwisata. Mereka nyun ngapunten. Saya kemarin ketemu sama orang Bali yang pakai tato, Pak. Pakai tato itu. Badannya full tato. Saya tanya, nggak ingin jadi PNS? Tidak. Apa? Saya kepingin pelaku pariwisata. Saya kepingin seperti Pak Krisna. Seperti itu. Mereka sudah percaya diri bahwasanya dengan jalan pariwisata hidup mereka akan sejahtera. Nah, ini akan menjadi hal yang kiranya perlu kita garis bawahi. SDM ini penting sekali di dalam dunia pariwisata kalau itu memang diinginkan. Kalau untuk infrastruktur, kita ketahui bahwasanya infrastruktur itu ujung-ujungnya anggaran. Ketika anggaran mencukupi, pasti infrastruktur akan tercukupi. Betul. Nah, kebijakan tentang anggaran ini yang penting. Kemana arah master plan ini? Saya kira itu yang menjadi kuncinya. Siap. Ya. Oke, Pak Didi, terima kasih. Sekarang ke Pak Syakir. Pak, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Didi terkait pentingnya master plan yang sustainable, yang bisa direncanakan oleh desa dan sebagainya. Seperti apa, Pak Didi? Sama ini, kenapa Desa Ngargoretno ini kan dapil Anda juga. Kenapa Desa Ngargoretno ini layak untuk mendapatkan satu perhatian dari pihak-pihak terkait dalam pembangunan di Kabupaten Magelang. Dan ini tentunya tidak akan terlepas dari ditetapkannya kawasan Borobudur sebagai kawasan prioritas nasional, kan gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi daerah penyangga pariwisata. Monggo, silakan Pak Syakir. Terima kasih, Mas Dharma. Siap. Melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didik dari Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, yang tentu Bapeda ini kan merupakan dapurnya perencanaan di tingkat daerah, sampai tanggung jawab membina perencanaan di tingkat desa. Ini juga menjadi tupoksi dari Bapeda. Tadi sudah disampaikan bahwa di Desa Ngargoretno ini desanya sudah menyusun master plan, namun master plan yang disusun tentunya belum secara komprehensif. Kalau tidak salah baru sebatas infrastruktur yang lebih dominan atau diutamakan. Dan juga tentunya sudah melakukan feasibility study terkait potensi yang ada di Desa Ngargoretno. Memang ketika bicara master plan, perencanaan, dokumen perencanaan di tingkat desa pun harus juga sinergi atau menyambung dengan dokumen perencanaan yang ada di daerah atau di tingkat kabupaten, sehingga apa yang tadi disampaikan terkait masalah pembangunan infrastruktur itu menjadi penting manakala desa itu akan dikembangkan menjadi sektor pariwisata. Kalau tadi awal sudah disampaikan 3A, atraksi, tentunya atraksinya sudah ada, bisa layak untuk ditampilkan atau dijual. Kemudian atraksi, amenitasnya jauh mana? Tadi sudah disinggung. Ketika bicara amenitas kan ketika
itu sebagai pelengkap. Misalnya di tempat-tempat wisata itu sudah ada enggak, misalnya berkunjung ke destinasi wisata ternyata di sana mencari toilet aja susah. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Orang yang sudah berkunjung besok mau kunjung sini lagi sudah mikir ya? Nggak ada toilet, tidak tersedia, ada toiletnya nggak ada airnya. Nah, ini kan bicara tentang amenitas. Kemudian bicara aksesibilitas. Aksesibilitas tentunya bicara tentang infrastruktur. Tadi udah disampaikan, infrastruktur itu bisa dilakukan dengan cara dengan cara gotong royong. Baik itu dari desa kan sekarang itu juga punya anggaran yang cukup, namanya dana desa. Cukup besar ya? Iya, cukup besar, sehingga ketika bicara infrastruktur itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Magelang, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan melalui program-programnya. Misalnya di kabupaten walaupun itu tidak menjadi kewenangannya, tapi ada payung hukum atau regulasi yang memungkinkan bahwa pemerintah daerah bisa memberikan bantuan untuk infrastruktur, misalnya melalui BKK. Kemudian yang di provinsi juga BKK juga. Bahkan kalau di provinsi itu item untuk mendapatkan bantuan BKK itu sangat cukup luas. Kalau di Kabupaten Magelang kan hanya terbatas. Misalnya hanya jalan, irigasi, jembatan, kemudian air minum, kemudian ada untuk pendidikan, PAUD. Nah, untuk PAUD kemudian kesehatan. Kesehatan. Dari provinsi RTLH. Kalau dari provinsi sangat luas sekali. Untuk pengembangan pariwisata sangat memungkinkan, bahkan bisa mensupport anggaran melalui BUMDes desanya pun juga bisa. Tapi kalau BKK Kabupaten Magelang hanya beberapa item. Ini sebetulnya bisa membantu percepatan atau akselerasi infrastruktur di mana desa itu akan dikembangkan sebuah destinasi pariwisata yang dikelola oleh desa. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Dharma bahwa Kabupaten Magelang ini kan salah satu daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan super prioritas, daerah kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Bahkan di Ngargoretno ini kan tidak jauh dari Borobudur, pusat Borobudurnya. Jadi mungkin bisa dikatakan ini masih masuk lingkup yang skala mikronya ini. Jadi pengembangan skala mikronya itu sudah mungkin bisa masuk di wilayah Ngargoretno. Kalau sudah mesonya mungkin sudah agak sampai ke Karimun Jawa. Tapi kalau secara mikronya kan mungkin di Ngargoretno itu sudah masuk di penataan kawasan Candi Borobudur. Nah, ini kan merupakan peluang bagi Desa Ngargoretno untuk bisa menggait para wisatawan yang masuk ke Borobudur kemudian ditarik masuk ke desa wisata Ngargoretno. Kalau sesuai data ini kan masih sangat ironi, manakala orang yang datang dari luar daerah bahkan dari mancanegara datang ke Borobudur itu kurang lebih per tahunnya ada 400.600 sekian wisatawan masuk ke Borobudur. Tapi itu hanya sebagian kecil yang bisa masuk ke destinasi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, apalagi ke pemerintah desa. Ini sangat ironis. Jadi orang sudah datang ke Magelang, bagaimana orang yang sudah datang ke Magelang itu ya menjadi satu paket kunjungan ke wisata ke Borobudur, kemudian ke desa-desa atau ke pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ini memang harus ada sinergi tentang pemangku kepentingan, baik itu dari pengelola Borobudur, pemerintah daerah, kemudian pengelola desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Ini sebetulnya tinggal memaksimalkan saja. Kalau bicara
orang kunjung ke Magelang itu sudah luar biasa menurut, apalagi target Pak Jokowi ini nanti kan wisatawan asing masuk ke Borobudur, yang Borobudur nanti akan menjadi Bali 2, ini kan jutaan orang yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Magelang, terutama ke Borobudur. Nah ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa bagi desa-desa yang mengembangkan potensi pariwisatanya. Saya kira itu Mas Dharma tambahan dari kami. Oke, siap. Berarti memang harus ada satu peluang yang memang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk menangkap wisatawan yang hadir atau yang datang ke Kabupaten Magelang, khususnya di kawasan Borobudur ya Pak Sakir gitu ya. Oke, kita ke Pak Budi. Pak Budi, terkait dengan statement Pak Sakir tadi, salah satu kendala adalah belum maksimalnya pemerintah daerah atau mungkin pemerintah desa dalam menangkap peluang pariwisata itu. Nah, potensi dari Desa Ngargoretno sendiri seberapa besar untuk bisa menjadi sebuah daerah penyangga pariwisata Borobudur, dan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa Ngargoretno, terkait juga apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan kebijakan yang nantinya akan membawa perubahan bahwa pengunjung atau wisatawan itu bisa lama tinggal di di kawasan Borobudur atau di Kabupaten Magelang. Pak Budi, menurut pandangan jenengan. Baik, terima kasih Mas Dharma. Jadi tadi Pak Sakir menyampaikan bahwa data tahun 2021 kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur itu sejumlah 423.604 pengunjung per tahun ya, tahun 2021. Oke. Kemudian pengunjung di destinasi wisata yang lain, misalnya di Ketep, itu 76.863. Oke. Kemudian di sekitaran Borobudur ada Puntuk Setumbu, ada Bukit Rema, ya barangkali mungkin termasuk di Ngargoretno ini. Ini prosentasinya masih kecil, masih rendah. Artinya apa? Artinya bahwa Borobudur ini masih menjadi magnet utama. Nah, sementara pemerintah sekarang kan sudah mulai mengurangi pengunjung yang akan masuk ke Borobudur. Betul. Dengan tarif yang mahal. Ini kan salah satu upaya pemerintah di dalamnya untuk mengurangi agar wisatawan itu tidak masuk dan naik ke Candi Borobudur, yang itu bisa membahayakan konstruksi Candi Borobudur itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana memandang Candi Borobudur itu dari jauh. Itu harapan dari pemerintah. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, yang ada di daerah di sekitar Candi Borobudur harus bisa menangkap peluang. Nah, peluangnya seperti apa? Bagaimana menarik wisatawan? Sebenarnya satu hal Mas Dharma. Borobudur atau Kabupaten Magelang ini untuk wisatawan ini tidak perlu promosi terlalu tinggi seperti daerah-daerah yang lain. Setuju. Betul kan? Setuju. Karena apa? Karena magnetnya sudah ada. Magnetnya ada di Borobudur itu. Kita tidak perlu mempromosikan Kabupaten Magelang dengan wisata karena orang sudah mengenal Borobudur. Masalahnya sekarang bagaimana agar wisatawan itu bisa masuk di wilayah-wilayah penyangga wisata selain di pusatnya di Borobudur sendiri. Pak Budi, saya catat bagaimana wisata penyangga Borobudur bisa memaksimalkan atau bisa menangkap peluang itu untuk menarik wisatawan untuk berkunjung di daerah penyangga kawasan Borobudur. Sebelum dilanjutkan Pak Budi, supaya pendengar yang ada di rumah maupun yang melihat channel kita juga masih penasaran, dan juga nanti setelah ini akan kita buka session terkait kendala apa saja dalam upaya pengembangan potensi desa wisata di Kabupaten Magelang, khususnya di Desa Ngargoretno. Sebelum kita lempar kepada Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini, kita akan rehat sejenak setelah jeda pariwara, dan tetap stay tune di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Cegah stunting itu penting. Stunting itu apa? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
Bagaimana cara mencegah stunting? Penuhi kebutuhan gizi sejak hamil dengan mengkonsumsi makanan berkarbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat hingga bayi berusia 6 bulan. Jaga kebersihan lingkungan dengan selalu mencuci tangan. Ayo bersama cegah stunting. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Nak, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak. Ini berdampak luar biasa buat kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Jagalah mata air agar tidak menimbulkan air mata generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Ma, Papa udah siap ini. Oh, Papa jadi mau antar Mama toh? Periksa ke dokter kandungan. Jadilah, Ma, supaya anak kita tumbuh dengan sehat, tidak terkena stunting seperti yang sekarang banyak dibicarakan itu loh. Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang dalam waktu yang lama, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Anak stunting tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO tentang standar pertumbuhan anak. Stunting dapat dicegah dengan memberikan nutrisi sehat dan berimbang yang diawali dari 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan berikan ragam makanan tambahan setelah 6 bulan, serta berikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga merupakan pencegahan stunting. Dan jangan lupa, di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mari bersama kita cegah stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes rumahnya asri dan sejuk, seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Banyak perhatian, kamu mengerti. Tak harus
harus ada bunga, kamu mengerti. Ku tak selalu ada, kamu mengerti. Cinta tanpa terucap, kamu mengerti. Mestinya kamu bisa tinggalkan diriku ini, namun kau tak menyerah memelukku seutuhnya. Kamu yang terus mengerti aku, tak pernah terlukiskan betapa besar hatimu. Kamu dengarkan ini janjiku. Kau milikku, aku milikmu hingga akhir waktu. Ku tak selalu ada, kamu mengerti. Cinta tanpa terucap, kamu mengerti. Mestinya kamu bisa tinggalkan diriku ini, namun kau tak menyerah memelukku seutuhnya. Kamu yang terus mengerti aku, tak pernah terlukiskan betapa besar hatimu. Kamu dengarkan ini janjiku. Kau milikku, aku milikmu hingga akhir waktu. Ku bukan orang yang bisa mengungkapkan perasaan cinta ku bersimpan darimu. Aku kan terus mengerti kamu, tak pernah terlukiskan betapa besar hatimu. Kamu dengarkan ini janjiku. Kau milikku, aku milikmu hingga akhir waktu. Aku kan terus mengerti kamu, tak pernah terlukiskan betapa besar hatimu. Kamu dengarkan ini janjiku. Kau milikku, aku milikmu hingga akhir waktu. Kau milikku, aku milikmu hingga akhir waktu. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali lagi di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang dan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Kita masih membahas terkait potensi wisata yang ada di Desa Ngargoretno dan tentunya terkait dengan rencana pengembangannya untuk Desa Ngargoretno di masa yang akan datang. Tadi kita sudah sampai membahas terkait bagaimana seharusnya pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Magelang, bahkan masyarakat dapat menangkap peluang untuk sebagai daerah
penyangga pariwisata atau penyangga destinasi super prioritas Borobudur. Monggo dilanjutkan Pak Budi Supriyanto, menarik tadi. Baik Mas Dharma, jadi tadi sudah saya sampaikan Pak. Ya. Nah sekarang bagaimana mengembangkan Desa Ngargoretno ini agar menjadi salah satu destinasi penyangga dari Borobudur itu sendiri. Ya. Nah tentu pemerintah desa hal ini harus proaktif. Ya. Kemudian yang kedua tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan saya, oleh Pak Sakir. Jadi 3A yang menjadi andalannya itu sekarang atraksinya atau atraktifnya di Ngargoretno itu apa? Oke. Dengan kata lain yang akan dijual itu apa? Oke. Kecuali pemandangan alamnya, kemudian didukung oleh apa produk-produk UMKM-nya. Nah, ini diinventarisir. Oke. Nah, setelah diinventarisir, tentunya pemerintah desa mempunyai strategi pemasaran terhadap potensi yang ada di desa Ngargoretno itu sendiri. Nah, sekarang yang lagi tren kan banyak orang sebelum berkunjung itu melihat di sosmed. Betul. Baik Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga bagaimana Ngargoretno itu punya web khusus, punya link khusus yang bisa dipromosikan lewat medsos. Ya. Apa sih yang ada di Ngargoretno itu? Kecuali pemandangan alamnya yang indah, kemudian produk-produk UMKM-nya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini perlu dipromosikan. Ya. Terus terang Mas Dharma, jadi ini salah satu upaya dari teman-teman di DPRD Kabupaten Magelang. Baru minggu ini kami membahas tentang desa wisata. Perda desa wisata. Perda desa wisata. Yang nanti masih proses penyusunan naskah akademik untuk perda desa wisata. Yeah. Nah, di dalam perda itu nanti peran pemerintah seperti apa? Ini akan kita jabarkan secara rigid. Karena selama ini mohon maaf, pemerintah kan seperti tadi sampaikan Pak Sakir. Jadi pemerintah Kabupaten Magelang itu link-link bantuan-bantuan yang bisa diakses oleh desa-desa khususnya untuk menunjang kegiatan pariwisata itu sangat kecil. Iya, terbatas. Terbatas sekali. Iya. Itu pun hanya di infrastruktur BKK. Oh. BKK pun misalnya di sini kan hanya jalan dari sana sampai ke sini bisa dibantu. Tapi di obyeknya kan tidak. Harus diapakan. Nah, nah sehingga ini perlu ada penegasan nanti di dalam desa wisata itu. Ini baru dibahas perdanya. Ini adalah perda inisiatif dari teman-teman DPRD. Nah, dengan harapan apa? Kita sadar bahwa di Kabupaten Magelang ini potensi desa wisatanya banyak sekali. Iya. Nah, sehingga desa wisata itu menjadi suatu objek. Nah, sehingga kalau dibalik wisata desa kan gitu. Ya, karena desa wisata itu kan menjadi objeknya sendiri. Betul. Nah, sehingga wisata ke objek ke desa wisata. Salah satunya Ngargoretno yang memang mungkin sudah bersertifikat sebagai desa wisata. Ya. Nah, sehingga produk-produk unggulan apa, atraktifnya apa, ini yang perlu digenjot supaya lebih banyak menarik minat para pengunjung. Saya kira itu Mas. Dan tentunya melibatkan berbagai macam pihak untuk itu ya. Siap. Terima kasih Pak Budi, Pak Sakir dan juga Pak Didi terkait apa yang memang pandangan atau masukan kepada warga desa terkait pengembangan dan juga apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan desa wisata Ngargoretno. Beberapa poin yang kami catat adalah proaktif, kemudian yang kedua atraktif. Apa yang akan disajikan. Nah, sekarang kita sampai kepada segmen apa saja yang hari ini masih menjadi kendala dalam upaya pengembangan potensi desa wisata Ngargoretno. Dan kami buka 3 pertanyaan kepada yang hadir di kesempatan kali ini. Monggo, silakan untuk yang pertama. Silakan, Kang Soim. Silakan. Ini adalah salah satu pelaku wisata juga di desa Ngargoretno. Silakan, Kang Soim. Sini, Kang. Sini. Gini. Ya ben ketok gambare kok ya. Sini. Oke. Meng sayang topi ini radinggo.
Tapi kok boy. Kang Saim, silakan. Langsung Mas. Ya, monggo. Langsung kepada Bapak. Jangan ke saya. Oke. Ya, oke. Nggak disemprit moderator. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sakir dari Komisi 3, kemudian Pak Budi dan Pak Didik dari Litbangda. Dulu mungkin dari kebencanaan ya Pak. Ya. Kita ngomong soal Ngargoretno krisis air, kemudian Ngargoretno longsor, itu mudah-mudahan menjadi cerita masa lalu. Siap. Yang tidak akan terulang lagi. Nah, menarik diskusi pada masuk nggak suaranya? Masuk. Menarik diskusi pada pagi siang hari ini karena ini merupakan forum akar rumput menurut saya, karena dari beliau-beliau yang pemangku kebijakan di Kabupaten Magelang bisa langsung hadir mendengarkan, kemudian langsung berdiskusi dengan warga. Mungkin ini merupakan awalan yang baik. Harapannya forum-forum seperti ini bisa lestari, Mas Amin. Dharma. Nah, tentang mungkin menanggapi tentang cerita sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kades, karena saya di sini lebih pada fokus soal pariwisata. Nah, sebenarnya Desa Ngargoretno ini sudah mendeklarasikan diri menjadi desa wisata sejak 2015, kemudian 2016 SK Desa Wisata turun. Dari saat itu juga kita sudah menyusun master plan, baik master plan terkait dengan internal desa maupun master plan dengan eksternal yang sering trennya kami sebutkan sebagai sister village desa. Sudah ada sister village yang kemudian bergabung dengan Desa Ngargoretno, ada 8 desa yang sudah deklarasi, ada MOU-nya secara administrasi, itu sudah 8 desa, baik desa yang ada di Kabupaten Magelang maupun desa di luar Kabupaten Magelang, bahkan dengan Provinsi Jogja. Nah, hanya saja mungkin karena tadi kita asik ya ngomongin soal desa wisata, ngomongin soal master plan, mudah-mudahan apa ya namanya, dari mulai pagi ini akan menjadi catatan tebal Kabupaten Magelang untuk lebih memperhatikan Ngargoretno yang notabene wilayah perbatasan dengan Jogja maupun Purworejo. Sehingga kita punya istilah master plan kita tidak hanya di master plan desa, kita sudah membuat ITMP, saat itu juga digugah juga oleh pemerintah pusat, Pak Sakir Komisi 3, saat itu kami dengan Ketua DPR di Kabupaten Magelang juga kita sudah memiliki master plan Gelang Projo Bapak. Sehingga nah susahnya karena master plan Gelang Projo ini berada di 2 provinsi Mas Dharma, Provinsi Jogja dan Jawa Tengah. Artinya nyun sewu, kami melangkah tolak ukurnya tetap master plan, tapi kita juga tidak diam saja, artinya menunggu apabila ada program, sehingga mudah-mudahan mulai saat ini dan ke depan ini Ngargoretno menjadi perhatian khusus, karena jenengan tahu sendiri tumpeng menoreh Bapak, sehingga tumpeng menoreh itu ikon yang kita damba-dambakan yang sampai saat ini memberikan kontribusi besar untuk Ngargoretno, tapi di dalam sosmed masih terkenal miliknya Jogja, Kulon Progo. Dan kita tidak istilahnya meri cemburu, ya nggak apa-apa, karena jalan yang dimiliki oleh kami, oleh kita, disadari atau enggak itu jalan kacang, sehingga mudah-mudahan ini yang menjadi titik temu pada saat ini, nanti akan menjadi usulan besar, karena semua akses yang baik itu melalui Jogja, itu untuk kami yang ada di Gelang Projo. Sebenarnya kami iri juga dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Jogja, tapi apalah artinya kita meri-merian. Kita justru membangun sinergitas di situ dengan melalui komunitas namanya Gelang Projo. Itu tentang tentang master plan ya, sehingga barangkali pemerintah daerah melalui
Pak Budi, melalui Pak Sakir, kemudian Pak Didik, itu masih membutuhkan master plan yang sampai saat ini kita jadikan acuan pembangunan di desa, akan segera kita kirimkan. Dan pesan besarnya adalah mudah-mudahan pergantian jabatan rotasi di Kabupaten Magelang ini tidak mempengaruhi apa yang sudah kita rencanakan di desa, sehingga karena kami beberapa kali ngirim hasil ITMP juga dengan kemarin forumnya itu difasilitasi oleh pusat bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan masih ada dokumennya di kami, itu masih tersimpan dengan rapi karena itu menjadi tolak ukur pengembangan kami. Dan di dalam desa kami sudah menempatkan one community one product. Di desa ini ada 6 dusun yang kemudian di 6 dusun itu kita tempatkan satu produk yang saling berbeda sehingga mereka saling menjualkan. Basis wisata kami adalah wisata edukasi, Bapak. Jadi kami berbasis pada produksi yang ada di masyarakat, sehingga pariwisata ada atau tidaknya kunjungan pariwisata itu tidak mempengaruhi produktivitas di dalam kerja-kerja kami, seperti tadi yang disinggung-singgung ada kuliner dan lain sebagainya. Itu terus kemudian alhamdulillah sampai saat ini meskipun kemarin dibenturkan dengan kondisi pandemi segala macam, kita masih bisa eksis, desa wisata ini bisa berkembang dengan baik. Dan sekali lagi kami sebagai warga mudah-mudahan talkshow pada hari ini tidak hanya menjadi sebuah event yang akan berhenti begitu saja, tapi akan menjadi ada tindak lanjutnya ke depan untuk membangun meskipun dengan skala prioritas dan kekuatan daerah. Mungkin itu saja Mas Dharma, terima kasih. Terima kasih Kang Soim. Menitik beratkan kepada akses ya Pak. Tadi ya akses karena ojo sampai iren-irenan lah. Nah iren-irenan nggak akan ada selesainya. Monggo sebelum ditanggapi oleh narasumber yang hadir, Pak Haryoto, silakan Pak Haryoto. Pak Sekdes Ngargo Retno, silakan. Yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang terhormat Pak Sakir, selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang, Pak Budi dari Bapeda yang kami hormati, semua narasumber. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kesempatan yang baik ini juga perlu kami sampaikan terkait dengan permohonan dari desa, mungkin terkait dengan rencana strategi desa Kabupaten Magelang yang akan berlaku pada tahun 2023. Mungkin dalam salah satunya jadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, termasuk perda tentang desa wisata. Yang selanjutnya dokumen yang ada di desa, kami ada RKPDes yang nanti rujukannya ke APBDes dan juga RPJMDes dalam satu periode kepemimpinan kepala desa. Yang sementara ini untuk kegiatan baik sumber yang masuk ke desa, DD, dari ADD dan juga bagi hasil pajak maupun retribusi, untuk komposisinya dari tahun 2018 kita sudah mengarah ke pemberdayaan. Jadi walaupun pembangunan infrastruktur ataupun sarana prasarana itu masih kurang banyak, tapi kami sudah misalnya untuk melek mata melihat potensi yang ada di desa. Yang salah satu sasarannya juga kami sampaikan ke penyertaan modal BUMDes, karena sudah ada BUMDes di Desa Ngargoretno dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah eksis dan dengan semacam strateginya yang paling pokok itu pariwisata dan juga pemberdayaan untuk kegiatan masyarakat yang lain kaitannya dengan SDM begitu. Yang perlu kami sampaikan juga bahwa untuk wilayah Desa Ngargoretno ada sarana prasarana yang baik dikelola oleh Kabupaten Magelang yang tahun kemarin juga sudah disertifikat. Jadi jalan kabupaten yang berwujud aspal itu sekitar 3 kilo dan juga yang berwujud corblok atau betonisasi itu ada sekitar 2 kilo.
Yang kami sampaikan nanti juga menjadikan usulan kepada Pak Sakir juga Pak Budi untuk badan jalan yang aspal sementara ini masih bentuk jalan aspal. Jadi untuk kepemenuhan antara drainase, pengaman jalan dan juga talut itu belum maksimal di Desa Ngargoretno. Jadi sekaligus untuk memperkuat dan juga memperindah adanya desa wisata perlu kami sampaikan karena memang sudah diplot di jalan masuk dalam kabupaten, kami juga sangat mengharapkan bantuannya. Walaupun tidak semata-mata dengan dana, tapi juga nanti untuk disurvei dan keberlanjutan seperti apa. Baik juga yang betonisasi itu yang arah ke Sigabuk atau mengarah ke daerah istimewa itu masih ada kurang sekitar 400 meter yang belum disor. Itu memang sangat rawan sekali karena memang masih jalan tanah. Jadi ketika musim hujan juga agak kesulitan untuk kita melewati jalan tersebut. Terkait dengan kegiatan yang lain, alhamdulillah juga kami terima kasih kepada anggota Dewan dan juga pemerintah Kabupaten Magelang. Kami dalam tahun ini cukup banyak menerima baik dari bantuan gubernur, Banggup, termasuk di dalamnya Sapras dan juga bantuan untuk KPMD dan juga adanya bedah rumah atau RTLH, baik juga dari bantuan kabupaten khusus ya, dari kabupaten yaitu dari PKK yang hari-hari ini baru kami laksanakan, termasuk nanti insya Allah di perubahan juga kami mendapat 2 titik. Terima kasih juga itu tidak lepas dari peran dari bapak-bapak dari DPRD Kabupaten Magelang. Yang selanjutnya kami juga sangat minta bantuan karena memang Desa Ngargoretno sangat masih banyak perlu bantuan, uluran tangan dan juga perhatian dari pemerintah kabupaten, terutama pada saat ini yang rawuh anggota Dewan untuk lebih memperhatikan keberadaan Desa Ngargoretno. Dan kami perlu sampaikan juga karena semangat masyarakat alhamdulillah masih utuh dan masih kompak untuk membangun desa di Desa Ngargoretno. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hartoyo, Sekdes Ngargoretno. Kang Soim tadi mengharapkan adanya bantuan untuk akses jalan, terutama untuk yang menuju Tumpeng Menoreh, karena memang akses ke Tumpeng Menoreh sampai hari ini memang saya juga pernah merasakan sendiri, mendingan lewat Nyun Sewu, daerah tetangga. Karena kalau di sini apalagi sampai dengan turunan Pasrah itu sudah gitu. Nah kemudian iya kan Pak, sampai turunan Pasrah itu kan. Nah itu. Nah kemudian tadi Pak Haryoto yaitu terkait dengan drainase, talut dan pengaman jalan ini juga bagaimana, dan adanya betonisasi yang masih kurang sekitar 400 meter di Sigabuk arah Yogyakarta. Monggo Pak Sakir dulu yang akan menanggapi, silakan. Terima kasih Mas Dharma. Melanjutkan, pertama menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soim. Beliau juga selaku Direktur BUMDes di Desa Ngargoretno. Beliau dari sisi beliau menyampaikan bahwa di Desa Ngargoretno dari sisi regulasi terkait dokumen perencanaan yang dimiliki itu sebetulnya sudah sangat cukup dan sudah sangat kompleks, terutama di dalam rangka untuk pengembangan pariwisata. Dari semua aspek sebetulnya sudah dilakukan kajian atau feasibility study. Bahkan tadi sudah disampaikan bahwa master plan itu tidak hanya di lingkup internal tapi sudah mencakup eksternal. Bahkan sudah ada master plan Gelang Projo, Magelang, kemudian Kulon Progo dan Purworejo. Dan itu tentunya menjadi perhatian kita semua. Kami selaku DPRD atau kelembagaan DPRD
yang salah satu menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah, tentunya ini menjadi konsen kita bersama. Bahwa di dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang, salah satunya adalah menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, dan itu masuk di dasar citanya Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024. Ya. Jadi kalau tidak salah itu masuk di cita ke-5. Jadi ke-5 atau berapa itu pembangunan infrastruktur merupakan layanan dasar dan itu menjadi prioritas Kabupaten Magelang. Kalau disampaikan tadi Pak Soim bahwa memang sangat jomplang ketika bicara tentang infrastruktur di tetangga kita yang ada di Kulon Progo dan Kabupaten Magelang. Ya. Nah, ini sebetulnya pemerintah daerah juga ini infrastruktur ini menjadi prioritas layanan dasar, urusan wajib layanan dasar. Iya. Tapi lagi-lagi ya mungkin barangkali pemerintah daerah juga mengalami keterbatasan anggaran yang dimiliki. Bukan berarti pemerintah daerah tidak memperhatikan, tidak. Ya mungkin barangkali pemerintah daerah juga memprioritaskan yang paling prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Iya. Tapi kami selaku anggota DPR yang berangkat dari Dapil 2 Kabupaten Magelang, sebetulnya aspirasi dari masyarakat melalui pemerintah desa ini saya juga sebenarnya sudah banyak yang kita perjuangkan. Yeah. Tapi karena memang geografisnya Ngargoretno itu memang sangat berat, kemudian kultur tanahnya pereng-perengan, jalannya juga naik turun, ya memang ini tidak sedikit anggaran yang harus kita persiapkan untuk menunjang infrastruktur yang ada di Ngargoretno. Tapi setiap tahun saya sudah memperjuangkan, bahkan bantuan keuangan khusus desa melalui kabupaten setiap tahun di Ngargoretno saya juga sudah pernah sering, dan mungkin tahun ini juga ada. Kemudian yang dari provinsi juga ada. Nah, tentunya ini belum cukup. Memang kami juga kewenangan kami tidak pada membuat perencanaan dari awal. Jadi DPR sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan kami ini ada pada fungsi kami itu ada pembuatan peraturan daerah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pokok budgeting, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Ya. Nah, ketika bicara penyusunan perencanaan itu ada di teman-teman Bapeda eksekutif, terutama Bapeda. Sehingga kami hanya membahas ketika bicara dukungan anggaran hanya pembahasan di level kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Ini kewenangan kami di situ. Tidak dari awal kita bisa atau ikut merencanakan, itu tidak. Kami hanya membahas KUA PPAS, kemudian setelah membahas kita menyetujui atau tidak menyetujui, hanya itu. Sehingga ketika yang merencanakan, oh ini Ngargoretno harus diberikan pembangunan jalan dan lain sebagainya, itu yang mengusulkan dari teman-teman eksekutif. Kami baru nanti pembahasan, kami membahas bersama-sama dengan teman-teman eksekutif. Tapi minimal kami melalui pokok-pokok pikiran DPR, kami sudah menyerap aspirasi dari pemerintah desa Ngargoretno, termasuk tadi yang disampaikan Pak Sekdes. Ada ketika bicara jalan itu kan tidak melulu jalan aspal saja. Betul. Ada drainase, ada pengaman jalan atau talut. Setiap tahun saya memperjuangkan aspirasi itu. Walaupun memang dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui dinas PU itu juga terbatas. Karena panjang jalan yang dimiliki Kabupaten Magelang itu kan 1.000,8 kilometer. Tidak hanya di wilayah Ngargoretno yang harus kita pikir, tapi seluruh Kabupaten Magelang harus ada pemerataan pembangunan. Nanti kalau hanya di
pusat di sini saja ya nanti saya diprotes oleh teman-teman kepala desa yang ada di luar kecamatan Salaman. Tapi minimal tiap tahun kami memperjuangkan aspirasi itu, baik untuk infrastruktur, bahkan untuk menunjang pariwisata. Saya kan juga memperjuangkan untuk penerangan jalan. Dan walaupun hanya beberapa titik, tapi itu sudah kami wujudkan di Desa Ngargotno. Dari Jalan Menoreh sampai ke Ngargotno itu kan akses jalan pariwisata. Yang bagaimana nanti ketika ada program penerangan jalan umum selalu kita perjuangkan. Dan alhamdulillah beberapa titik juga sudah terpasang. Iya, terrealisasi ya. Iya, wujud. Bahkan yang infrastruktur itu saya di Ngargotno tiap tahun tidak kurang dari 4 atau 3 titik yang kita perjuangkan. Baik itu yang melalui program dari PU maupun program bantuan BKK dari provinsi maupun dari kabupaten. Bahkan tadi disampaikan ada bedah rumah, bantuan sosial, RTLH. Itu juga kami yang memperjuangkan. Nah, ini mungkin memang ya belum secara maksimal semuanya bisa terpenuhi, tapi kita mengingat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan kewenangan kami dan tugas fungsi kami selaku anggota DPR. Saya kira itu mungkin Mas. Siap. Pak Budi, ditambahkan Pak Budi, apa yang akan disampaikan terkait dengan pertanyaan tadi dari peserta? Silakan. Baik, Mas Dharma. Agak dipersingkat waktunya sudah. Sedikit saja menanggapi dari apa yang disampaikan Mas Soim. Iya. Kebetulan kita diiringi derasnya hujan. Ya. Jadi mungkin suara di radio sangat berisik. Iya. Tapi asik sekali nih hujan dingin-dingin. Di lereng Ngargotno. Ya. Tadi ada satu hal yang ingin saya tanggapi terkait tumpeng menoreh. Tumpeng menoreh yang sekarang banyak diaku warga di luar Kabupaten Magelang. Ini suatu hal yang wajar. Borobudur itu orang luar taunya milik Jogja. Betul. Tapi sekarang itu sudah berubah. Karena apa? Kita gencar melakukan promosi bahwa Borobudur itu bukan masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tapi Borobudur itu ada di Provinsi Jawa Tengah dan tepatnya ada di Kabupaten Magelang. Demikian pula nanti tumpeng menoreh dengan gencarnya kita promosi, opini itu akan hilang sendiri. Ya, kita maklum karena kan menoreh itu kan ada di wilayah Kabupaten Purworejo, wilayah Kabupaten Magelang, wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, sehingga memanjang di wilayah 3 kabupaten. Nah, menyebut nama menoreh itu orang pasti berpikiran tidak hanya di wilayah Salaman ini, mungkin juga dimasukkan wilayah Kulon Progo. Nah, sehingga tumpeng menoreh itu mungkin adalah lokasinya ada di wilayah Kulon Progo. Nah, sehingga ini perlu diluruskan gencar sosmednya bahwa tumpeng menoreh wilayah Kabupaten Magelang. Setiap event yang ada di sana langsung diunggah sehingga banyak masyarakat, banyak orang yang di luar Kabupaten Magelang baru sadar dan tahu bahwa oh ternyata tumpeng menoreh itu adalah milik Kabupaten Magelang. Malah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Itu yang ingin saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Mas Soim tadi. Siap. Berarti promosi perlu harus digencarkan lagi. Hashtag tumpeng menoreh Magelang. Kang Soim. Oke, lanjut ke Pak Didi. Moga Pak Didi. Singkat saja Pak Didi. Waktu kita tinggal 3 menit Pak Didi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada dasarnya rencana pembangunan Kabupaten Magelang ini telah dibungkus dalam suatu perda, yaitu perda RPJMD perubahan, di mana kita masih mengusung visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah, atau disingkat sedaya amanah. Bapak Bupati menurunkan menjadi dasar cita, yang mana cita kelima tadi Pak Sakir sebutkan dan cita keenam, cita kelima itu prioritas pengembangan pertanian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2023 nanti pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, untuk industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kerja UMKM. Ini pas semuanya ada di sini. Bapak Ibu monggo disesuaikan
2023 ini kegiatan yang akan datang akan dibahas kembali oleh DPRD. Mantap. Nah, ini bisa menjadi oleh-oleh nanti untuk Bapak Ibu anggota DPRD ini pembahasan RAPBD tahun 2023. Untuk prioritas ke-6 dari Bapak Bupati itu ada prioritas sarana dan prasarana publik, di mana prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan, urusan penataan ruang, urusan peningkatan ketersediaan rumah layak huni. Ini diampu oleh DPUPR, DPRKP. Jika ada usulan-usulan, monggo komunikasikan. Siap. Karena kalau tidak ada komunikasi, nggak bisa nyambung nih. Betul. Apalagi dengan komunikasi dengan Bapak dari DPRD. Saya kira itu kata kunci yang penting. Komunikasi. Komunikasi. Siap. Demikian Mas Dharma. Siap. Terima kasih Pak Didi, Pak Sakir, dan juga Pak Budi Supriyanto atas waktunya. Dan semoga memang jawaban atau pertemuan kali ini tidak bisa memberikan kepuasan. Karena memang nyun sewu kita bukan pemuas Pak. Tetapi semoga pertemuan-pertemuan kali ini dan apa yang sudah kita bahas kali ini menjadi catatan penting bagi bapak-bapak dari anggota Komisi 3 dan juga Bapeda Litbangda Kabupaten Magelang untuk nanti bisa ditindaklanjuti di kemudian hari. Demikian yang bisa kami haturkan terkait tentang program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang dan juga Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Jangan lupa ketika Anda berkunjung ke Desa Wisata Menoreh, ini testimoni secara langsung ada namanya teh sangit. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Teh sangit ini berbeda dengan teh-teh di daerah lainnya. Untuk itu ketika Anda berkunjung ke Ngargoretno, silahkan cari teh sangit. Produk UMKM-nya juga sudah ada. Demikian dialog interaktif kami di kesempatan hari ini, Senin 14 November 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Pak Budi, Pak Sakir, Pak Didi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.